Selamat jaga kesehatan lah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Digitalisasi Bisnis pada pertemuan keempat. Nah, di sini pada pertemuan keempat kita membahas mengenai lingkungan atau environment. Nah, dalam melakukan bisnis kita itu harus memperhatikan juga yang namanya lingkungan pada bisnis. Nah, di sini tuh ada beberapa macam lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di mana lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan yang mempengaruhi secara langsung aktivitas ataupun kegiatan pada perusahaan. Nah, contohnya ini perusahaan itu memiliki pemilik, atau kalau perusahaan besar seperti manufaktur dia memiliki CEO, CFO dan lainnya, atau presiden direktur. Kemudian ada dewan direksi yang akan mempengaruhi lingkungan perusahaan. Kemudian ada karyawan. Kemudian ada lingkungan fisik berupa contohnya itu gedung perusahaan atau gedung dalam sebuah menjalankan bisnis atau tempat dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bisnis atau perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini lingkungan yang berada di luar perusahaan yang mempengaruhi aktivitas atau kegiatan dari operasional perusahaan. Nah, di sini dalam lingkungan eksternal ini ada dua bagian, yaitu atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama adalah pesaing atau kompetitor, kemudian ada pelanggan atau customer, kemudian pemasok atau supplier, kemudian ada pembuat aturan atau regulator, ini biasanya pemerintah, kemudian pemerintah atau institusional, kemudian ada yang kelima adalah partner strategis. Nah, apa sih pesaing? Pesaing itu di mana organisasi atau individu yang berusaha untuk merebutkan konsumen, di mana mereka itu mempunyai produk yang sama dengan bisnis yang kita punya. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini individu atau organisasi yang memperoleh jasa atau barang yang kita perjualkan ke mereka. Kemudian yang ketiga ada pemasok. Nah, pemasok ini merupakan sebuah organisasi atau individu yang menyediakan sumber daya untuk organisasi lain, misalkan persediaan bahan baku yang mentah kemudian kita mengolah, atau bahan yang sudah jadi kemudian kita perjualkan ke pihak lain atau konsumen. Kemudian yang keempat ada pembuat aturan, di mana pihak ini yang mengendalikan kemudian mengatur serta mempengaruhi kebijakan dan praktik sebuah organisasi. Nah, biasanya ini kalau bisnis berarti Kementerian Perdagangan atau kementerian yang lain yang berkaitan dengan bisnis atau perusahaan. Kemudian yang kelima adalah partner strategis, di mana partner strategis ini berupa organisasi atau individu yang menjalankan bisnis yang berbeda tetapi saling bekerja sama atau joint venture, atau mempunyai mitra atau menjalin mitra dengan organisasi lain. Misalnya kalau kita penjual bakso, kita punya partner strategis, yaitu entah itu dari pihak penyedia minuman seperti teh botol atau sosro dan lain-lainnya. Kemudian untuk lingkungan makro, di sini ada 5 sama. Yang pertama adalah sosial, kemudian legal atau hukum yang mengatur, kemudian ada ekonomik, kemudian ada politik, kemudian ada teknologi. Nah, yang pertama adalah sosial. Sosial di sini berpengaruh pada persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai kegiatan. Nah, di sini penggunaan internet karena kita fokusnya pada bisnis atau digitalisasi bisnis. Nah, di sini itu faktor sosial itu sangat penting karena berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Salah satunya
di mana budaya yang sekarang ini yaitu budaya nongkrong. Nah, orang Indonesia itu sangat senang yang namanya berkelompok dan membentuk komunitas. Nah, tentunya ini sangat mempermudah aplikasi yang kita gunakan dalam membuat bisnis atau marketing itu sangat efektif dalam menyampaikan informasi. Nah, tidak hanya pada pemasaran yang dilakukan secara offline, pada pemasaran melalui internet atau online itu pelaku pemasaran itu dapat memanfaatkan komunitas-komunitas ini yang tadi kita sebut sebagai budaya nongkrong itu tadi untuk memasarkan atau memperkenalkan bisnis yang kita buat. Nah, untuk apa? Untuk menciptakan word of mouth melalui pemasaran internet. Jadi melalui mulut ke mulut, kemudian bisnis kita itu menjadi dikenal banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu legal dan etikal atau etik. Jadi faktor yang kedua yaitu tentang hukum dan legal. Jadi setiap negara itu memiliki regulasi tersendiri yang mengatur tentang penggunaan internet. Contohnya kalau di Cina itu mereka itu menganut namanya idealis komunis, di mana memblokir semua penggunaan YouTube dan beberapa situs lain termasuk layanan search engine Google. Nah, di mana ini menyasar konsumen di Cina. Tentunya pemasar harus mempertimbangkan adanya regulasi ini. Nah, selain itu, hukum juga itu mengenai hak kekayaan intelektual juga merupakan salah satu regulasi penting yang harus dipertimbangkan. Karena apa? Kaitannya dengan internet marketing atau pemasaran yang dilakukan dengan online. Nah, dalam membuat ataupun mengambil konten itu perusahaan di Cina itu tidak memperbolehkan atau tidak boleh melupakan adanya hak-hak kekayaan intelektual terhadap tulisan maupun gambar, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga ada ekonomi. Nah, ekonomi ini di mana terdapat variasi kinerja ekonomi di berbagai negara dan kawasan dalam mempengaruhi pola pengeluaran maupun perdagangan internasional. Nah, faktor ekonomi ini berkaitan erat dengan adanya daya beli masyarakat, di mana di Indonesia dan beberapa negara berkembang, khususnya itu terjadi beberapa fenomena atau emerging middle class yang membuat pembelian atau purchasing power atau kekuatan dalam pembelian dari masyarakat itu meningkat. Nah, dengan sifat tersebut, masyarakat itu memiliki disposable income yang lebih tinggi yang membuat konsumsi mereka itu terhadap mobil gadget itu meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, penggunaan mobil gadget yang terjadi, jumlah konsumen yang memiliki akses internet juga meningkat, sehingga konsumen itu menjadi lebih reachable. Kemudian pelaku pemasaran tentunya lebih memanfaatkan fenomena yang berkembang ini untuk memaksimalkan dominasi dari pemasaran bisnis yang mereka lakukan. Melalui apa? Yaitu dengan mobile marketing, dengan HP atau dengan sosial media melalui HP atau komputer PC yang bersambungan dengan internet dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tentang politik. Nah, politik ini sangat berpengaruh juga karena di mana pemerintah nasional atau pemerintah itu memiliki peran penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan dan aturan yang diaturnya. Sehingga ketika kita melakukan bisnis, kita harus mempertimbangkan juga bagaimana sih politik di negara ini, apakah sangat mempengaruhi, terus bagaimana untuk kedepannya, ataukah politik ini akan memberikan dampak pada bisnis yang akan kita bangun atau kita lakukan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah teknologi. Nah, teknologi ini juga sangat penting, di mana perubahan teknologi yang ditawarkan itu merupakan peluang baru atas produk yang akan dipasarkan. Nah, contohnya kalau sekarang itu kita pada posisi industri keempat. Nah, pada industri sebelum-sebelumnya mungkin bisa dibilang
uh, industri yang masih belum terlalu modern. Nah, semakin ke sini industri itu semakin modern. Yang tadinya bersifat bisnisnya itu tradisional dengan kita bertatap muka. Nah, sekarang itu bisa dengan melalui online tanpa harus kita bertemu langsung. Nah, kita bisa melalui pemesanan melalui internet. Kemudian dikirim oleh kurir gitu. Tinggal menerima. Nah, selanjutnya mengenai yang tadi terkait dengan adopsi internet ya, faktor apa yang mengatur adopsi internet? Nah, di sini ada beberapa, di mana yang pertama ada biaya akses, kemudian proposisi nilai, kemudian ada kemudahan penggunaan, kemudian ada keamanan, kemudian ada ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Nah, biaya akses. Nah, biaya akses ini juga dipertimbangkan. Murah nggak sih kita ngadopsi internet itu? Mahal nggak sih? Nah, ujung-ujungnya kan akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan kita peroleh. Apakah kita rugi ataukah kita untung ataukah kita istilah Jawanya itu bakbo, kita nggak tahu. Kemudian ada proporsi nilai, kemudian ada kemudahan penggunaan. Nah, kemudahan penggunaan ini juga penting, di mana ketika kita menggunakan internet itu dilakukan dengan mudah, hal ini akan membuat kita lebih nyaman, nggak merasa bingung atau apapun. Kemudian untuk keamanan, nah ini yang paling mungkin bisa dibilang paling penting sih dalam mengadopsi internet. Keamanan ini perlu diperhitungkan, di mana kita menggunakan internet aman nggak sih, terutama kalau kita berkaitan dengan data yang penting. Nah, ini perlu sekali diperhitungkan. Kemudian ada ketakutan akan hal yang tidak diketahui, entah suatu saat dalam penggunaan internet itu kita entah bisa jadi internet kita diblokir atau dihack. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian terkait dengan etika dan perlindungan data. Nah, di mana menurut Mason tahun 1986 ini ada empat bidang yang berkaitan dengan masalah etika dengan kepemilikan informasi secara pribadi, terutama kita yang akan melakukan bisnis secara personal yang skalanya masih kecil. Nah, yang pertama adalah privasi. Nah, informasi apa ya yang dipegang oleh individu itu, kemudian akurasinya, apakah itu benar, kemudian propertinya, siapa yang memilikinya dan bagaimana kepemilikannya, kemudian aksesnya, siapa yang diizinkan untuk mengakses informasi ini, dan dalam kondisi apa, kondisi seperti apa kita dapat mengakses informasi seperti ini. Kemudian kalau menurut pandangan Fisher tahun 2001, di mana ada perspektif alternatif digunakan untuk meningkatkan masalah yang menjadi perhatian bagi individu dan pemasar, di mana transparansi, keamanan, dan tanggung jawabnya. Nah, transparansi ini mungkin bisa mengarah ke siapa yang mengumpulkan informasi ini. Kita tahu nggak sih? Gitu. Kita perlu nggak sih tahu siapa yang mengumpulkan informasi dan lainnya. Kemudian keamanannya, bagaimana sih informasi yang dilindungi setelah dikumpulkan oleh perusahaan? Apakah aman atau enggak? Kemudian tanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab jika data kita disalahgunakan? Nah, ini tadi yang saya bilang, keamanan itu sangat penting ketika kita mengadopsi internet untuk kedepannya. Tuh. Kemudian di sini ada 8 prinsip pelindungan data. Yang pertama itu diproses secara adil dan sah. Kemudian diproses untuk tujuan terbatas, kemudian memadai, relevan, dan tidak berlebihan, kemudian akurat, kemudian tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan karena bisa istilahnya kadaluarsa dan tidak bisa diakses kembali, kemudian diproses sesuai dengan hak subjek data, kemudian bersifat aman, kemudian tidak ditransfer ke negara-negara tanpa perlindungan yang memadai. Ini sangat berbahaya apabila data tersebut bersifat sangat privasi dan rahasia. Nah, sekian presentasi terkait dengan pertemuan keempat. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan di diskusi seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.